Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini. Salah seorang warga yang kena penggusuran di Pasar Segiri, Samarinda sujud di depan Ketua DPRD Siswadi dan Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Hoirudin. Dia memohon agar pemerintah kota memberikan tempat tinggal pengganti dan bukan hanya uang ganti rugi. Aksi warga berusia 47 tahun bernama Nadira itu terjadi di gedung utama para wakil rakyat Samarinda. Saat mereka mengadukan nasib yang kini menimpa mereka digusur karena terkena rencana pemerintah menata tepi sungai Karangmumus dan penanggulangan banjir. Mereka hanya menyewakan, sementara mereka sudah punya rumah di luar dari Pasar Segiri. Cuma KK dan KTP mereka itu Pasar Segiri. Kemudian gudang dihargai juga, dapat santunan. Itu Pak, tolong Pak, kaji ulang lagi. Kami tidak minta banyak kok Pak, kami cuma minta direlokasi. Kami minta ditempatkan di tempat yang layak. Kami tidak bisa menyewa rumah Pak. Jadi saya mohon Pak dengan sangat, selama ini saya hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya sujud kepada kedua orang tua saya. Tapi kali ini saya akan sujud kepada Allah. Tidak perlu. Aksi pembongkaran bangunan di sekitar Pasar Segiri sudah mulai dilakukan Pemkot Samarinda. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk pemindahan warga, namun dalam bentuk uang tunai dan bukan relokasi. Karena tidak ada relokasi itu membuat warga keberatan, karena dengan uang pengganti pindah hanya cukup untuk menyewa dan pada akhirnya habis. Jika direlokasi mereka bisa punya rumah sendiri. Kami cuma minta relokasi Pak, kami tidak bisa menyewa rumah. Sewa rumah mahal Pak. Saya rasa apabila bapak-bapak yang di depan ini atau yang ada di ruangan ini sebagai anggota wakil rakyat berada di posisi saya saat ini atau dia berada di posisi rakyat saya atau masyarakat saya di 3 RT ini, saya yakin bukan 100% Pak, tapi 1000% Bapak akan melakukan hal seperti kami. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak di sini, saya mohon untuk memberikan, bukan kami hak tapi berikan ya Pak, berikan tempat tinggal saja. Jangan kami digusur tanpa ada gantinya, kami tidak bisa. Tentang permintaan relokasi, Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Hoirudin menjawab, pemerintah tidak mungkin melakukan karena aturan tidak membolehkan hal tersebut. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Upaya membersihkan tepi sungai Karangmumus di sekitar Pasar Segiri mendapat perlawanan warga. Sekitar 200 kepala keluarga menginginkan Pemkot menyediakan pemukiman pengganti sebelum dipindahkan. Pertemuan warga dengan pemerintah terjadi di gedung DPRD Samarinda. Puluhan warga datang menumpahkan keinginan adanya relokasi sebagai pengganti tempat tinggal mereka. Salah seorang warga bernama Nadira mengatakan pemerintah Kota Samarinda sudah melakukan sosialisasi rencana penggusuran rumah-rumah mereka. Dari beberapa kali pertemuan dijanjikan ada relokasi, warga dipindahkan ke lahan yang disediakan pemerintah. Mereka akan ini sosialisasi, berarti kalau sosialisasi kita ini warga mengharap Pak. Pak Sunan mengatakan pada saat itu akan diberikan sebuah tanah yang sudah diberi fondasi beserta sertifikat IMB lampu air yang dicicil oleh masyarakat. Kemudian bahan bangunan akan diberikan oleh pemerintah berupa bahan bangunan, bukan berupa uang sebesar 35 juta rupiah.
Karena janji pemerintah Kota Samarinda tahun lalu, warga berharap ada relokasi itu dilaksanakan. Namun sampai Juli 2020, ternyata Pemkot Samarinda hanya melakukan penggusuran dan tidak ada relokasi. Saya di sini bertanya-tanya, kok tiba-tiba langsung dipindah itu? Apa gunanya sosialisasi? Kita butuh waktu, tenaga untuk sosialisasi. Hasil sosialisasi itu kami warga pesisir Giri ini Pak mengharap, sangat mengharap. Kami cuma minta relokasi Pak, kami tidak bisa menyewa rumah. Sewa rumah mahal Pak. Saya rasa apabila bapak-bapak yang di depan ini atau yang ada di ruangan ini sebagai anggota wakil rakyat berada di posisi saya saat ini atau dia berada di posisi rakyat saya atau masyarakat saya di 3 RT ini, saya yakin bukan 100% Pak, tapi 1000% Bapak akan melakukan hal seperti kami. Keinginan relokasi ini yang menjadi masalah bagi pemerintah Kota Samarinda karena menyangkut pemindahan warga yang menempati lahan tanpa sertifikat tidak diperkenankan aturan untuk dilakukan relokasi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kisruh antara orang tua murid dan Yayasan Sekolah Bina Bangsa berakhir pada 6 anak yang dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Kisruh berawal dari uang SPP selama masa pandemi COVID-19. Kisruh antara orang tua murid dan Yayasan Sekolah Harapan Bangsa di Kota Balikpapan. Pihak orang tua meminta kepada yayasan agar memberikan keringanan uang sekolah selama pandemi COVID-19. Kuasa hukum orang tua murid Agus Amri mengatakan seharusnya pihak yayasan harus bijak, tidak mengorbankan anak-anak untuk bersekolah di Harapan Bangsa. Masalah ini dapat kita mengambil hikmah dari ini ya, agar apapun permasalahan antara orang tua dengan pihak sekolah, dalam hal ini yayasan, itu dapat diselesaikan dengan bijak dan tidak mengorbankan kepentingan anak. Dalam situasi apapun dan untuk alasan apapun itu, kita harus melindungi dan terus menjaga kepentingan anak sebagai peserta didik di sekolah sebagai bagian dari penghormatan kita terhadap hak asasi manusia. Kira begitu. Bang, penegasan Bang untuk dalam hal ini pihak sekolah. Pihak sekolah kami menuntutnya sederhana. Anak-anak itu tetap boleh sekolah di situ dan ganti kerugian atas semua kerusakan ini Rp5. Kisruh antara orang tua murid dan yayasan ini berbuntut pada 6 orang anak yang harus dikembalikan kepada orang tua masing-masing, bukan karena uang SPP, lantaran orang tua yang tidak menghormati institusi pendidikan. Sementara itu, kuasa hukum Yayasan Sekolah Bina Bangsa meminta kepada orang tua murid untuk bersurat meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan. Sekolah sangat menyesalkan tindakan dan pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum ataupun dari orang tua yang menganggap sangat mengirim opini negatif tentang sekolah. Dan tentunya harapan kami bahwa para orang tua ini menyadari kekeliruan yang mereka sudah lakukan dan tentunya mereka harus mengajukan permohonan maaf secara terbuka. Oleh karena para orang tua lah yang kemudian memulai hal ini menjadi konsumsi publik, sehingga perlu untuk mereka juga mengajukan permintaan maaf secara terbuka. Jauh sebelum masa pandemi pun, tadi saya udah kasih ya buktinya ya, berupa outner setebal itu. Jauh sebelum masa pandemi pun, sekolah sudah memberikan keringanan-keringanan terhadap orang tua. Dan pada masa saat pandemi ini, bagi orang tua yang benar-benar terdampak dari ringan, sedang maupun berat, sekolah melayani dan welcome, dan sudah ada beberapa orang tua yang kita layani. Dan sampai sejauh ini tidak pernah sekolah mengeluarkan
murid hanya karena uang. Ya, sejauh ini pun beberapa anak-anak berprestasi yang nunggak sampai sekarang masih bisa tetap bersekolah dan lulus dengan baik. Bahkan yang terakhir kita berikan SKL-nya tanpa syarat seperti itu. Pihak yayasan menyampaikan soal keringanan uang SPP sudah dilakukan jauh hari sebelum masa pandemi COVID-19 dan hal tersebut banyak yang dikabulkan oleh pihak yayasan. Pihak sekolah mengklaim tidak pernah mengeluarkan murid dari Bina Bangsa hanya karena uang SPP. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Pangdam 6 Mula Warman dan Kapolda Kaltim melakukan panen kangkung dan ikan lele di Kampung Tangguh, Sumberjo, Balikpapan Utara. Selain itu, warga juga mendapatkan sembako dan bantuan bibit ikan nila. Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Subianto dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono beserta Wakil Wali Kota Balikpapan dan Forkopimda pada Kamis siang melakukan panen kangkung dan ikan lele di Kampung Tangguh di Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Utara. Panen kangkung dan ikan lele secara serentak ini di tengah pandemi COVID-19 untuk membantu pemerintah dalam ketahanan pangan. Ikan lele sebanyak 9.000 ekor dan ikan nila sebanyak 4.000 ekor. Ikan lele, nila, dan kangkung ini dibagikan kepada warga sekitar dalam upaya membantu perekonomian di tengah virus COVID-19. Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Subianto mengatakan secara nasional Pak Kapolri dan Panglima TNI mencanangkan Kampung Tangguh dan ini sudah dimulai di tingkatan RT hingga ke atas. Ini tadi Bapak Panglima TNI, Pak Kapolri secara serentak nasional mencanangkan Kampung Tangguh, diantaranya adalah masalah ketahanan pangan. Dan kita tahu ini sudah dimulai tingkat RT, RW, desa, sampai dengan kecamatan di masing-masing kota kabupaten. Dan salah satunya di tempat ini tadi saya sama Pak Kapolda juga secara live mengikuti kegiatan Bapak Panglima TNI dan Pak Kapolri. Panen raya Nusantara serentak seluruh Indonesia bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dan tadi hadir juga Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Desa tadi ya? Menteri Desa. Untuk di Kalimantan Timur sendiri di Jenderal, selain Balikpapan di mana Jenderal? Seluruh wilayah kita laksanakan juga di Polres dengan kodim-kodim. Ada berapa ribu bibit tadi Jenderal? 4.000 bibit nila ya. Tapi lele kemarin ada berapa ribu? Lelenya 9.000. 9.000 lelenya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat, dan pada kita semua tentunya sama, TNI, Polri, dan masyarakat. Sementara itu, Darko Wiono, warga RT 40 Kelurahan Sumberjo menyampaikan bantuan yang diberikan berupa bibit nila sangat membantu masyarakat, sehingga hasilnya bisa membantu ekonomi masyarakat. Dalam mengatasi pandemik COVID-19. Pak tadi dapat apa aja? Dapat bantuan ikan nila. Bibit ya? Bibit. Rencananya mau ditebar di mana? Di sebelah rumah. Ada sudah bikin kolam pasir. Kolamnya. Iya. Selain panen kangkung dan ikan lele, Kapolda Kaltim dan Pangdam 6 Mula Warman memberikan bantuan berupa sembako, ikan lele, kangkung, dan juga bibit nila kepada warga. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan mewajibkan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat yang akan mengajukan izin untuk menjual hewan kurban. Jika tidak menyanggupi, izin usaha jual hewan kurban tidak dikeluarkan. Di tengah pandemi COVID-19, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan mewajibkan masyarakat yang ingin mendapatkan izin menjual hewan kurban harus menyanggupi penerapan protokol kesehatan di lokasi berjualan. Di antaranya seperti tempat mencuci tangan dengan air mengalir, penggunaan masker hingga jaga jarak. Sementara pedagang juga diharuskan menggunakan pakaian lengan panjang. Aturan ini telah dituangkan pada surat edaran Wali Kota Balikpapan yang berlaku sejak tanggal 3 Juli. Tampak salah satu pedagang hewan kurban di kawasan Kampung Timur telah menerapkan aturan ini dan tidak mempersoalkan aturan yang baru diterapkan pada tahun ini. Pada tahun ini kita tidak seperti tahun lalu, kita ada penekanan khusus. Kita ada surat edaran nomor 715 tahun 2020 ya, itu surat edaran Wali Kota Balikpapan tentang pelaksanaan kegiatan kurban Hari Raya Idul Adha dalam situasi wabah bencana coronavirus atau COVID-19 ya. Jadi di situ dalam surat edaran ini menekankan ada dua hal. Pertama, bagaimana protokol kesehatan di penjualan hewan kurban, ya. Kemudian protokol kesehatan di panitia penyembelihan hewan kurban, ya. Perbedaannya ya karena situasi pandemi begini, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Di antaranya ya kita harus menyiapkan tempat cuci tangan, sebelum pengunjung masuk juga kita harus pakai termogan mengukur suhu tubuhnya ya. Kalau tidak normal maka kami tidak izinkan masuk sesuai dengan instruksi dari pemerintah kota. Terus juga kami juga mengimbau juga untuk pengunjung menjaga jarak, social distancing itu di sini. Ya itu. Sementara itu, berdasarkan daftar Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan, hingga saat ini baru ada 30 pedagang yang menyanggupi syarat penjualan hewan kurban dengan protokol kesehatan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun berpendapat sektor pertambangan menjadi sangat penting diawasi karena banyaknya laporan masyarakat tentang illegal mining. Pengawasan dilakukan dengan tujuan menyelamatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah dan kerugian negara. Berikut informasinya. Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa tentang adanya pembiaran terhadap illegal mining di Kalimantan Timur, menggugah Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun. Dia mengapresiasi keinginan para mahasiswa agar langkah pengawasan dilakukan lebih ketat. Kalau memang akan dilakukan evaluasi
pertambangan. Sepakat kita. Mesti ada fungsi kontrol lah dari DPR. Cuman ya itu tadi, bukan berarti selama ini kontrol terhadap pertambangan itu dari DPR tidak jalan. Jalan, Pak. Jalan. Fungsi kontrolnya jalan. Tapi kemelemahannya DPR ini tidak punya fungsi eksekutorial. Ketika terjadi pelanggaran di lapangan, kita tahu ada pelanggaran-pelanggaran. Tapi kan ya itu tadi, kita nggak punya hak eksekutorial. Yang punya hak eksekutorial itu siapa? Eksekutif. Penegak hukum. Penegak hukum. Begitu. Artinya kalaupun kita evaluasi sehebat apapun, kalau kemudian eksekutorialnya tidak memberi tindakan, kita lemah di eksekutorialnya nggak jadi apa-apa gimana? Gitu. Dalam evaluasi pertambangan menurut Samsun harus disertai dengan komitmen semua pihak, terutama pihak penegak hukum yang diharapkan bertindak tegas sebagai eksekutor. Setiap pelanggaran terjadi ditindak sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya bergulir agar DPRD Kaltim membentuk panitia khusus mengenai evaluasi pertambangan. Namun, menurut Samsun, terkait evaluasi bisa saja dibentuk pansus atau hanya komisi yang membidangi pertambangan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.